Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita bahas tentang idealisme yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Di sini ada empat yang harusnya ada pada diri kita. Yang pertama adalah mengerti tentang tujuan dan dasar hidup itu untuk apa. Nah, ini banyak orang yang hidup tapi nggak ngerti tujuannya itu apa. Allah merumuskan dalam Quran surat Al-Fath ayat 29, mulai dari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita sebagai pengikutnya Rasulullah ya, yang tentunya sudah melakukan ibadah sholat, ya kita sujud ruku, maka rumusan tujuan di dalam kita hidup itu yang pertama mencari karunia Allah, yang kedua mencari keridhaannya. Kalau karunia itu adalah pemberian bagi orang-orang yang taat kepada Tuhannya, sedangkan waridwana, keridhaan Allah itu ditempuh dengan melakukan amal ibadah yang terpenuhi haknya Allah, yaitu lurusnya niatnya, kesesuaiannya dengan aturan Allah dan Rasul. Yang ketiga adalah kebagusan dari amal itu sendiri. Baik, yang kedua, kita setelah tahu tujuan dan dasar hidup itu untuk apa, maka yang kedua kita perlu memahami tentang fungsi, ya, kegunaan hidup itu untuk apa. Di sini ada dua. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah, sedangkan malaikat sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan tunduk kepada Tuhannya. Maka hanya manusia dan jin. Kemudian yang kedua, fungsi hidup yang kedua adalah melaksanakan tugas Khalifatullah di muka bumi. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di sini Allah menjelaskan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu ada tugas khalifah yang tidak bisa dilakukan oleh jin, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi hanya tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Jadi manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah yaitu tugas-tugas wasta'marakum fiha, memakmurkan bumi Allah. Nah, tugasnya itu ada berapa? Ada 5. Satu, tugas sahsiah kepada dirinya sendiri, mulai menuntut ilmu, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, jadi menuntut ilmu. Kalau mau melakukan tugas ibadah sebagai khalifah itu harus diawali dengan ilmu. Menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah tugas terhadap diniyah agama, mulai dari mempelajari, kemudian mengamalkan, dan tugas mendakwahkan, mengajarkan kepada yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang ketiga adalah tugas baitiyah, tugas ahliyah, tugas di dalam keluarga. Jadi suami itu tugasnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di surat An-Nisa 34. Kemudian tugasnya istri itu sebagai kepala rumah tangga, sedangkan suami sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian ada yang keempat adalah tugas ijtimaiyah, tugas bermasyarakat. Dalam hadis yang sering kita dengar adalah hakul muslim alal muslim khamsun. Hak dan kewajiban sesama muslim itu ada 5, mulai dari menjawab salam,
jadi menyelamatkan satu sama lain. Yang kedua, ngurus yang sakit, ya, bukan hanya tugasnya perawat tapi tugas semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengurus jenazah. Dalam konteks seperti ini, ya, kita jangan sampai tidak melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah. Tapi ketika penyakit menular, mungkin perlu bekal khusus, ya, kaitannya dengan pakaian yang digunakan dan lain sebagainya. Kemudian menghadiri undangan. Yang kelima, mendoakan ketika bersin. Nah, bersin pun diatur. Jadi bagaimana tidak sampai menularkan, ya, penyakit itu kepada yang lain. Kenapa? Karena kalau orang nggak bisa bersin, ya, berapa biaya yang harus dikeluarkan dan juga menyusahkan dokternya. Nah, yang ketiga adalah kita harus mengerti tentang pedoman hidup. Yang nomor 3 itu tentang pedoman hidup. Nah, pedoman hidup kita sebagai orang Islam apa? Di Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, jadi pegangan hidup kita apa? Ya, agama, ya, wahyu yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan tugas yang keempat, idealisme. Setelah kita tahu tujuan hidup untuk apa, fungsi hidup itu untuk apa, pegangan hidup itu untuk apa, maka yang keempat, kita harusnya, idealnya sebagai orang yang beriman, menjalankan misi utama ruh agama dan maksud hidup itu. Seperti dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami ciptakan kamu kecuali, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Khairun nas anfa'uhum linnas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi menjalankan misi utama kita ruh beragama itu dalam rangka untuk menebar rahmat ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, apabila 4 idealisme hidup ini sudah dipahami, maka ini berdampak kepada gaya hidup seseorang. Jadi gaya hidup seseorang dalam menyikapi, ya, kaitannya dengan ketika ada musibah, baik musibah itu yang enak, yang dilulu oleh Allah, ataupun yang tidak enak, itu akan berdampak pada sikap keimanannya. Kalau dikasih yang enak bersyukur, dikasih yang tidak enak adalah sabar. Kemudian dalam sikap hidup yang berkaitan dengan melaksanakan tugas-tugas kehidupan, itu juga akan menghindari dari sifat israf, berlebihan. Jadi ini banyak orang yang tidak pakai perhitungan, punya gaji rutin sebenarnya, tapi memaksakan belum punya uang harus kredit mobil misalnya, sehingga dana yang dipakai untuk kebutuhan hidup jadinya malah punya utang. Ketika ada musibah harusnya kita punya semacam perencanaan. Jadi ini pentingnya tugas memahami tujuan hidup itu apa, fungsi hidup itu apa, itu sangat berdampak bagi karyawan yang bekerja di amal usaha apapun. Maka kalau tahu bahwa fungsi hidup itu melaksanakan tugas sebagai khalifah, tugas beribadah kepada manusia, maka tentunya yang diperoleh bukan hanya ma'isyah, bukan hanya upah, yang diperoleh adalah balasan dari Allah yang tidak akan pernah ada hentinya. Barangkali ini kajian kita kali ini, mudah-mudahan ini menjadi sikap kita orang-orang yang beriman yang harus memiliki idealisme di dalam hidup. Jangan sampai kita tidak tahu tujuan hidup, fungsi hidup, pegangan hidup itu apa. Ya, ini tentunya akan berdampak kepada sikap seseorang yang ini beriman atau tidak. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.